Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Muhammad Soleh Gunung Santri merupakan salah satu bukit dan nama kampung yang ada di Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang. Letak Gunung Santri berada di tengah, dikelilingi gugusan gunung-gunung yang memanjang dimulai dari pantai dan berakhir pada gunung induk yaitu Gunung Gede. Di puncak Gunung Santri terdapat makam seorang wali yaitu Syekh Muhammad Soleh. Di kaki bukit sebelah utara di Kampung Beji terdapat masjid kuno yang seumur dengan Masjid Banten Lama yaitu Masjid Beji, yang merupakan masjid bersejarah yang masih kokoh tegak berdiri sesuai dengan bentuk aslinya sejak zaman Kesultanan Banten yang kala itu Sultan Hasanuddin memimpin Banten. Syekh Muhammad Soleh adalah santri dari Sunan Ampel. Setelah menimba ilmu, beliau menemui Sultan Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati, ayahanda dari Sultan Hasanuddin, pada masa itu penguasa Cirebon. Dan Syekh Muhammad Soleh diperintahkan oleh Sultan Syarif Hidayatullah untuk mencari putranya yang sudah lama tidak ke Cirebon dan sambil berdakwah, yang kala itu Banten masih beragama Hindu dan masih di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun dengan pusat pemerintahannya berada di Banten Girang. Sesuai ketelatannya, akhirnya Syekh Muhammad Soleh pun bertemu Sultan Hasanuddin di Gunung Lempu yang dekat Kampung Merapit, Desa Ukir Sari, Bojonegara, yang terletak di sebelah barat pusat kecamatan, yang sedang bermunajat kepada Allah SWT. Setelah memaparkan maksud dan tujuannya, Sultan Hasanuddin pun menolak untuk kembali ke Cirebon. Karena kedekatannya dengan ayahnya Sultan Hasanuddin yaitu Syarif Hidayatullah, akhirnya Sultan Hasanuddin pun mengangkat Syekh Muhammad Soleh untuk menjadi pengawal sekaligus penasehat dengan julukan Cilikoret karena berhasil dengan pertanian dengan mengelola sawah untuk hidup sehari-hari dengan julukan Sawah Siderup yang berada di Blok Beji. Syiar agama Islam yang dilakukan Sultan Hasanuddin mendapat tantangan dari Prabu Pucuk Umun, karena berhasil menyebarkan agama Islam di Banten sampai bagian selatan Gunung Pulau Sari, Gunung Karang, dan Pulau Panaitan ujung kulon. Keberhasilan ini mengusik Prabu Pucuk Umun karena semakin kehilangan pengaruh dan menantang Sultan Hasanuddin untuk bertarung dengan cara mengadu ayam jago dan sebagai taruhannya akan dipotong lehernya. Tantangan Prabu Pucuk Umun diterima oleh Sultan Hasanuddin. Setelah Sultan Hasanuddin bermusyawarah dengan pengawalnya Syekh Muhammad Soleh, akhirnya disepakati yang akan bertarung melawan Prabu Pucuk Umun adalah Syekh Muhammad Soleh yang bisa menyerupai bentuk ayam jago seperti halnya ayam jago biasa. Hal ini terjadi karena kekuasaan Allah SWT. Pertarungan dua ayam jago tersebut berlangsung seru, namun akhirnya ayam jago milik Sultan Maulana Hasanuddin yang memenangkan pertarungan dan membawa ayam jago tersebut ke rumahnya. Ayam jago tersebut berubah menjadi sosok Syekh Muhammad Soleh sekembalinya di rumah Sultan Maulana Hasanuddin. Akibat kekalahan adu ayam jago tersebut, Prabu Pucuk Umun pun tidak terima dan mengajak berperang Sultan Maulana Hasanuddin. Mungkin sedang naas pasukan Prabu Pucuk Umun pun kalah dalam perperangan dan mundur ke selatan bersembunyi di pedalaman Rangkas yang sekarang dikenal dengan suku Baduy. Setelah selesai mengemban tugas dari Sultan Maulana Hasanuddin, Syekh Muhammad Soleh pun kembali ke kediamannya di Gunung Santri dan melanjutkan aktivitasnya sebagai mubaligh dan menyiarkan agama Islam kembali. Keberhasilan Syekh Muhammad Soleh dalam menyebarkan agama Islam di pantai utara Banten ini didasari dengan rasa keikhlasan dan kejujuran dalam menanamkan tauhid kepada santrinya. Semua itu patut diteladani oleh kita semua, oleh generasi penerus untuk menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Syekh Muhammad Soleh wafat pada tahun 1550 M/958 H pada usia 76 tahun, dan beliau berpesan kepada santrinya jika ia wafat untuk dimakamkan di gunung Santri dan di dekat makam beliau terdapat pengawal sekaligus santri Syekh Muhammad Soleh yaitu makam Malik, Israel, Ali dan Akbar yang setia menemani Syekh dalam menyiarkan agama Islam. Tapi menurut satu sisi,
bahwa Syekh Malik Israel dan Syekh Ali Akbar adalah anggota Wali Songo Angkatan 1 Ik datang ke Tanah Jawa bersama Syekh Kuro, Sunan Gresik, Syekh Subakir dan Syekh Jumadil Kubroit diutus Sultan Muhammad dari Turki Utsmani. Wallahualam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.